of the Middle East must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Senin waktu setempat, pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Al-Udeid, Qatar menjadi sasaran rudal Iran. Video amatir yang diterima CNN pun memperlihatkan momen ketika sistem pertahanan udara Qatar menghancurkan sejumlah rudal balistik jarak pendek dan menengah milik Iran yang melintas di atas kota Doha, Qatar. Qatar mengecam serangan Iran ini dan mengancam akan mengambil tindakan balasan. Sementara pihak Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengklaim tidak ada korban dari personel militer Amerika akibat serangan rudal Iran di pangkalan militer Al-Udeid. Serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar tak ayal menambah tensi eskalasi perang Iran-Israel yang juga melibatkan Amerika Serikat. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan serangan ketiga markas militer atau fasilitas nuklir Iran termasuk di Fordo, Natanz, dan Isfahan pada Sabtu malam dengan menggunakan pesawat bom Pitu Amerika. Trump mengancam Iran untuk tidak membalas serangan Amerika ke fasilitas nuklirnya. Israel melancarkan serangan ke Iran pada 13 Juni 2025 lalu dan menuduh Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Sementara Iran mengklaim program atomnya hanya untuk tujuan damai. Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Luar Negeri Sugiono memutuskan untuk mengevakuasi warga negara Indonesia dari Iran buntut semakin memanasnya perang Iran dan Israel. Kementerian Luar Negeri menyatakan ada sebanyak 386 warga Indonesia di Iran dan 194 di Israel. Dari perkembangan 2 hari ini, di mana intensitas semakin serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target-target militer, tapi juga target-target sipil. Maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan di kedutaan Tehran, jadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Sebuah video yang beredar di media sosial TikTok pun memperlihatkan perjalanan evakuasi sejumlah warga negara Indonesia di Iran dengan menggunakan beberapa bus menuju lokasi yang aman. Para warga Indonesia di Iran ini sempat menginap di rumah aman milik KBRI di Teheran sebelum diterbangkan ke tanah air. Dikutip dari cnnindonesia.com pada Senin, Menko Polkam Budi Gunawan menyebut gelombang pertama WNI yang dievakuasi dari Iran akan tiba di Jakarta pada Selasa sore 24 Juni. Gelombang pertama WNI dari Iran berjumlah 29 orang. Mereka disebar dalam 3 penerbangan komersial berangkat dari Baku, Azerbaijan pada Senin 23 Juni 2025. Perang Iran dan Israel jelas mengancam perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan 2 resiko bahaya besar yang mengancam akibat perang Iran-Israel ini. Resiko itu adalah naiknya harga minyak dan pelemahan ekonomi global yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Jadi kombinasi kenaikan harga-harga karena disrupsi geopolitik dan security itu menyebabkan tekanan harga, berarti inflasi naik, namun dikombinasikan dengan ketidakpastian yang menyebabkan ekonomi global melemah. Itu kombinasi yang harus kita waspadai karena tidak baik. Perlemahan ekonomi membuat dampak yang buruk, kenaikan inflasi dan kemudian menimbulkan kenaikan yield, apakah karena adanya geopolitik atau karena adanya fiscal policy. Kedua hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia termasuk Indonesia. Ini akan juga menggerakkan nilai tukar dan juga suku bunga global. Di sisi lain, dalam program CNN Indonesia Prime Plus pada Senin malam, Yan Kurniawan, peneliti senior Drone Emprit, mengungkapkan dari riset media sosial, perang Iran dan Israel menyedot perhatian besar dari warganet Indonesia. Ada 2 hal yang menarik publik itu. Pertama itu adalah sikap Indonesia, dalam hal ini adalah statement Pak Presiden di Singapura saat itu yang mengatakan adalah bahwa kita ingin damai,
Terus yang kedua adalah kalau bisa ada gencatan senjata. Oke. Terus kedua adalah visibility kehadiran, usaha kehadiran pemerintah itu dalam mengevakuasi dan kondisi WNI di Iran dan Israel. Kurang lebih seperti itu. Pada acara St. Petersburg International Economic Forum 2025 Jumat lalu, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tidak condong pada satu sisi manapun dalam konflik Iran-Israel. Prabowo berharap semua pihak dapat sama-sama membantu menurunkan suhu ketegangan yang terjadi di Iran serta Israel saat ini.